Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan api anti kutu. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Salah satu hal unik yang saya perhatikan ketika berada di Kampung Sara di Papua adalah tingkah laku dari anjing-anjing yang ada di situ. Penduduk di Kampung Sara memelihara banyak anjing yang dipakai untuk berburu rusa dan babi hutan. Begitu banyaknya anjing yang dipelihara, sehingga sebagian besar dari anjing-anjing tersebut tidak terurus dan kurang gizi. Banyak dari anjing-anjing itu yang berpenampilan sangat kurus, kotor, dan berpenyakitan. Ada satu hal yang menggelitik hati saya, yaitu semua anjing di kampung ini menyukai api. Jika penduduk kampung membuat api menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak, anjing-anjing yang kebetulan berada di situ pasti akan mendekat. Setelah selesai memasak, api tersebut akan dipadamkan. Namun, abu dan bara yang tersisa dari perapian masih menyala dan mengeluarkan udara panas. Anjing-anjing yang langsung berbaring di samping perapian. Saya bertanya kepada penduduk setempat mengenai maksud dari tingkah laku anjing-anjing tersebut. Namun, mereka hanya menjawab bahwa anjing-anjing itu menyukai panas dan terbiasa tertidur di samping perapian. Salah seorang teman saya sepertinya tahu dan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Anjing-anjing itu mendekati api untuk mengusir kutu-kutu yang ada di tubuh mereka. Kesehatan para anjing di kampung ini sangat tidak baik, dan dipastikan di tubuh mereka ada banyak kutu. Hampir setiap saat mereka selalu menggaruk-garuk tubuh mereka. Dengan berada di dekat api, kutu-kutu yang tidak tahan panas akan kabur dan menjauhi tubuh mereka. Namun sayangnya, karena hanya dengan cara itu, maka esok harinya anjing-anjing itu akan dihinggapi kutu-kutu lagi, yaitu saat mereka menjauh dari api. Kutu pada anjing ini mengingatkan saya akan sebuah pengajaran dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah pengajaran mengenai roh jahat yang pergi meninggalkan tubuh manusia, kemudian kembali lagi dengan mengajak 7 roh jahat lainnya karena didapati rumah lamanya kosong dan bersih tersapu. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak membiarkannya kosong. Ketika hati dan pikiran kita kosong dan tidak mengerti apapun mengenai firman-Nya, roh jahat dapat dengan mudah datang kepada kita dan membawa lebih banyak lagi temannya, memasuki dan menyuguhi kita dengan berbagai pikiran untuk berbuat dosa dan kejahatan.
sama seperti kutu-kutu yang pergi dari tubuh anjing. Namun jika anjing-anjing tersebut tidak dirawat dengan diberikan suntikan vaksin, makanan sehat, dimandikan, dan ditaburkan bedak anti kutu, tetap saja kutu-kutu akan kembali menyerang tubuh mereka. Karena itu, kita wajib mengisi pikiran dan hati kita dengan sesuatu yang tidak disukai oleh si jahat, yaitu kebenaran firman Tuhan, iman, dan doa yang melekatkan hubungan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan roh jahat menguasai tubuh kita lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sanggupkan aku untuk terus mengisi hati dan jiwaku dengan firman-Mu. Karena itu akan menjauhkan aku dari pengaruh si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.